Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Nadia. Di sini saya akan memberikan informasi sharing ya, bagaimana apa sih rahasia saya bertahan dalam menjalankan bisnis online menggunakan SEO selama lebih dari 6 tahun. Saya kebetulan masuk dunia internet marketing tahun 2007, Februari 2007, dan alhamdulillah masih bertahan hingga sekarang meskipun ada on off-nya juga ya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini gimana sih rahasianya? Banyak yang bingung nih kok masih bisa bertahan SEO dan sebagainya. Banyak yang udah menyerah, mulai pakai ads, list building dan sebagainya. Sebenarnya simple aja rahasianya. Yang paling penting ya, waktu itu saya sempat nulis ya mengenai metakognisi. Metakognisi sendiri sebenarnya adalah kita berpikir bagaimana berpikir. Berpikir bagaimana orang berpikir. Berpikir bagaimana misalnya Google itu berpikir. Dan kita harus berpikir bagaimana Google itu berbisnis. Ya, bingung ya? Mungkin kalau bingung saya langsung kasih aja ini ya penjelasannya ya. Nah, pertama kita berpikir sebagai Google. Jadi apa ya? Mungkin karena saya orangnya otak kanan banget ya, orang yang memang seneng dengan ide-ide dan segala macam, saya memang lebih senang berpikir secara global. Jadi kita jangan berpikir sebagai orang yang bermain mencari uang lewat Google, tapi kita harus berpikir sebagai Google itu sendiri. Nah, kita ini aja, Google itu adalah perusahaan yang sangat-sangat besar. Nah, pemangku stakeholdernya sendiri itu ada banyak. Jadi seperti yang saya tulis di sini, ada dua pihak yang perlu dihargai oleh Google, yang perlu disenangi oleh Google. Yang pertama adalah stakeholder. Stakeholder itu adalah pemegang saham dan selain sebagainya. Yang intinya mereka punya kepentingan di Google. Mereka bisa menyetir arah Google seperti apa. Nah, yang kedua yang perlu disenangkan adalah user. Nah, kalau stakeholder kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa, ya istilahnya pemegang saham yang paling besar maunya A, pengen Google berubah begini, ya kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah Google itu perlu user. Untuk mereka mendapatkan penghasilan, mereka perlu user. Dan intinya selama kita menyenangkan user, kita menguntungkan bisnis untuk Google. Google itu membuat Google mendapatkan user. Nah, sebenarnya kita aman gitu. Dan Google itu sebenarnya memang prinsipnya adalah dia menyenangkan, dia perlu fokus ke user. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini sebenarnya nih Google udah pernah kasih tahu loh mengenai gimana cara search engine itu bekerja, bagaimana Google itu bekerja. Nah, kemudian nih bisa dilihat juga salah satunya teman-teman bisa lihat cara bagaimana Google tuh bekerja untuk saat ini ya, tapi ini baru saat ini. Dan ternyata nih saya baru ingat waktu tahun 2011, tepatnya kalau nggak salah nih 29 Juni 2011, kan pernah ada acara namanya Google Go Monetization. Nah, saya kebetulan sempat datang ke sana. Waktu itu sih saya ingat banget deh, saya datang ke sana sendirian, cewek sendirian. Ada sih cewek, cuman waktu itu ada Mbak Selina Liman dari Urbanesia, saya sempat kenalan, sama ada juga cewek juga, cuman kelihatan dia nemenin cowoknya. Jadi saya bener-bener sendirian di situ. Nah, di situ sih waktu itu saya sempat ketemu sama teman-teman yang pakai baju nganggur ya kalau nggak salah, itu kan teman-teman Ads ID ya, cuman karena saya memang belum kenal saat itu, jadi saya bener-bener ya forever alone aja di sana. Tapi karena saya sendiri, jadi saya kerjanya nyatet dan saya baru sadar gitu, oh iya ya berarti bener ya yang Google bilang. Google tuh dari dulu, dari tahun 2011, saat waktu itu kalau nggak salah masih zamannya Panda, mereka udah kasih warning ke kita. Kasih warning kalau mau, istilahnya kalau mau dapat uang dari AdSense, mau SEO-nya lancar, idahlah ikutin apa yang kita bilang. Dan intinya banyak user-user yang sebenarnya banyak ya publisher yang harus diakuin yang mungkin melanggar ketika itu. Sampai sekarang juga sih gitu. Nah gitu aja. Nah sekarang saya bahas nih, ini saya kebetulan lagi megang catatan saya. Di bukunya itu bagaimana ada penjelasan bagaimana kita menjadi sustainable AdSense publisher. Nah, walaupun saya sendiri udah nggak di AdSense dan nggak fokus di sini lagi, mungkin beberapa teman-teman masih ada yang fokus di AdSense.
Intinya yang paling penting adalah filosofinya Google. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dibocorkan oleh Google ketika itu. Nah, ini apa yang aku pelajari dia di Google Go Monetization. Yang pertama kita udah dari zaman 2011 itu, dari zamannya Panda pertama kali ya kalau nggak salah, kita udah diharuskan menggunakan Google Plus. Sebenarnya mereka nggak mengharuskan sih, karena waktu itu ketika itu Google Plus hanya menjadi social cycle untuk kita sendiri, belum terlalu meluas. Tapi ternyata sekarang saat ini Google Plus justru menjadi salah satu SEO yang paling kuat gitu. Nah, jadi saya sendiri juga udah menggunakannya kayak sekarang baru heboh ya teman-teman menggunakan Google Plus. Kalau saya sih karena saya inget ya Google waktu itu saya pakai insting aja sih. Kan pasti Google itu pasti mereka ingin memajukan produk mereka sendiri. Jadi apapun yang kita harus pakai produknya Google, kita harus mendukung Google supaya SEO-nya kita juga bagus seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu sih web saya tapi selain yang untuk AdSense lumayan dari Google Plus aja. Nah, yang kedua ini kita diperlukan menggunakan Google Place, tapi ini khusus bisnis dan bisnis nyata. Nah, sejujurnya saya belum pernah pakai ya untuk Google Place karena saya memang belum ada bisnis yang benar-benar ada lokasinya seperti itu. Nah, kemudian intinya kita disuruh untuk menggunakan produk Google lainnya. Misalnya kalau nggak salah webmaster dan segala macam. Nah, yang paling penting di sini dari semuanya adalah kita diminta untuk ikuti filosofi Google. Ini yang paling penting. Saya juga waktu itu bingung, apa sih kita harus ngikutin filosofi, apa sih maksudnya gitu. Ternyata ketika saya baca-baca lagi dengan keadaan sekarang SEO yang istilahnya makin susah, ternyata bener Google tuh dari dulu udah kasih warning ke kita, udah teknik tuh bisa berubah. Kita bisa eksperimen segala macam teknik dan segala macam. Tapi yang penting filosofi Google tuh jarang berubah. Sampai saat ini setahu saya sih belum berubah. Mungkin berubah kalau Sergey Brin dan satu lagi pendiri Google itu mungkin digantikan atau wafat. Tapi kan biasanya filosofi itu tetap mengikuti sih filosofi suatu perusahaan. Dan dia bertahan cukup lama. Kalaupun berubah biasanya cuman berubah cuman diperluas aja. Tapi filosofi biasanya nggak terlalu berubah, apalagi dari founder utamanya. Nah, yang pasti pertama nih, mungkin teman-teman yang waktu itu datang acara Go Monetization tahun 2011 itu bisa sambil buka catatannya. Ini ya, ada berapa hal yang filosofi Google yang Google sendiri bilang. Pertama ini yang saya sempat catat aja ya, mungkin ada yang nggak kecatat, teman-teman teman-teman nyatet, nah nanti tolong diskusi aja kita di komen Facebook ini, di grup ini. Nah, yang pertama adalah focus on user and else will follow. Ya, yang penting adalah kita jangan cari duit dulu. Jadi jujur aja nih, saya pertama kali dapat filosofi yang help people provide value and money will follow tuh dari Google. Saya ingat banget deh waktu pas itu salah satu pembicaranya dari Google juga bilang seperti ini. Jadi memang create a growth, provide value and money will follow. Jadi semuanya tuh akan mengikuti dan semua pebisnis termasuk Jolcom juga filosofinya seperti ini. Jadi kitanya ya udahlah kita fokus dulu ke user dan baru pentingkan user dulu baru dapat duit. Karena bukan apa-apa, Google tuh punya hitungannya sendiri. Mereka punya hitungan, mereka kan banyak kan Google kan emang tipikalnya mereka hire orang-orang pintar dari seluruh dunia untuk kerja di Google. Ya istilahnya mereka punya pemikiran sendiri, punya cara-cara sendiri bagaimana melihat behavior user untuk melihat pola situs yang bagus tuh seperti apa, dan sampai sekarang tuh masih dikembangkan. Jadi udahlah kita ikutin aja maunya Google, kita fokus ke user dan and else will follow. Nah, kemudian dia dari dulu Google ternyata sudah bilang it's best to do really really well. You know what you love the most. Jadi Google sejak awal nih, kalau saya baca juga dari situs-situs lain, kita diminta untuk menjadi expert dari suatu bidang. Jadi kita sendiri harus jadi penulis yang sangat expert untuk suatu bidang tersebut. Jadi Google tuh pengen kita sebenarnya nih kalau saya tangkep, Google itu kayak nggak pengen kita punya banyak niche. Kita diminta untuk fokus gitu. Sama seperti orang Amerika ya, rata-rata kan mereka diminta untuk fokus di niche itu aja gitu loh. Jadi memang walaupun situs-situs yang mini sites, micro sites masih bisa dapat ranking lumayan, tapi
agak lebih sulit kecuali kita memang expert di situ. Kita memang menggunakan user Google Plus dan kita menampilkan profil kita bahwa kita expert di situ gitu. Nah, yang ketiga adalah fokus user and passion. Jadi benar-benar ini kurang lebih mirip dengan yang nomor 2 ya. Kita emang harus kita passion dulu dengan apa yang kita sukai dan kemudian ya kita baru kalau kita senang kita akan fokus ke user. Nah, selanjutnya lagi, kita diminta Google adalah be yourself. Nah, ini saya baru benar-benar paham. Jadi emang Google dari awal udah nyentil nih. Kita udah pakai Google Plus. Google tuh nggak suka dengan suatu hal yang anonim karena memang itu rawan spam. Walaupun sebenarnya situs-situs yang bisa juga sih situs untuk saat ini situs-situs yang belum ada namanya, yang nggak pakai Google Plus masih bisa ranking bagus, tapi bisa jadi nanti Google tiba-tiba ngelubah algoritma dan segala macam. Tapi filosofi ini nggak akan berubah. Kita tetap harus be yourself. Jadi kita tetap harus jadi diri sendiri gitu. Kita harus tetap menampilkan diri kita ternyata. Dan ini saya terasa banget dari zaman dulu dan sekarang SEO berubah karena ternyata memang kita dituntut untuk menampilkan diri kita di internet seperti itu. Nah, kemudian family safe. Family safe itu sebenarnya nih kalau yang saya tangkap Google itu nggak mau buat situs yang masalah. Mereka tuh sangat kuat di TOS-nya, di terms of service-nya segala macam. Jadi ya sebaiknya situs-situs adult, situs-situs yang yang kasino atau yang memang melanggar hukum ya agak sulit ya, mending jangan deh gitu kalau saran dari saya ya. Tapi kalau mau teman-teman punya pemikiran lain dan memang lebih berani silakan. Kalau saya sendiri sih juga kalau kita bermain safe nanti family kita juga safe. Jadi sebaiknya dan Google juga menghargai itu. Ini kalau yang saya tangkap sih Google bilang gitu ya. Jadi apapun kontennya sebaiknya juga family safe gitu. Nah, kemudian adalah don't break the law. Nah, usahakan banget kita jangan langgar term of service. Sebenarnya sih kalau yang namanya SEO itu kita melakukan apapun proses manipulasi search engine ranking itu sebenarnya mau white hat mau black hat itu sebenarnya nggak boleh sama Google. Nah, tapi pastikan kita melanggarnya itu kita melanggarnya nggak keterlaluan dan kalaupun kita melanggar dikit. Misalnya teman-teman ya kita buat backlink, kita wajar ya namanya kita SEO buat backlink segala macam, buat misalnya mungkin ada yang bikin situs dummy, ada yang minta tolong untuk guest blogging terus minta minta ada linknya gitu, atau misalnya minta temen yang untuk ya udahlah tolong pasang linknya di situs kamu nanti ada kompensasinya seperti itu juga sebenarnya sih nggak boleh ya kalau udah kata Google. Cuman yang penting selama kita ya balik lagi ternyata filosofi yang sebelumnya yaitu adalah focus on user. Jadi istilahnya kayak gini deh, kita kayak punya kita mau ngenalin produk misalnya gini, kita mau ngenalin produk baru ya, misalnya iPhone gitu kan, terus kita memakai strategi marketing yang mungkin nggak disukain orang. Nah, anggap aja nih kalau kita memberikan backlink, Google tuh butuh semacam istilahnya situs itu perlu ada preferensi dari situs-situs lain gitu, perlu ada misalnya kita dikenalin sama orang gitu kan, nih sebenarnya kita nggak boleh pakai misalnya anggap aja kayak kerja, kita kan nggak boleh kayak koneksi, cuman kita kenalin nih si ini bagus gitu kan, si A bagus gitu, tapi ternyata pas dilihat emang kerjanya bagus, ternyata emang bagus. Nah, kita kurang lebih seperti itu aja. SEO itu hanya untuk memperkenalkan bahwa situs kita memang bagus gitu ke Google, nih situs ini pantas dilirik, tapi selanjutnya Google pasti punya penilaian sendiri deh apakah situs ini emang bagus atau enggak seperti itu. Dan salah satu situs yang bagus buat Google adalah situs-situs yang tadi saya tulis. Jadi harus ada banyak social share dan segala macam, itu jadi salah satu algoritma sekarang gitu ya teman-teman. Oke. Nah, balik lagi nih. Sekarang nih, waktu itu saya lagi sempat ngobrol ya dengan someone mengenai semangat Google tuh apa sih? Ini kalau nggak salah diambil dari Harvard Business Review ya, tapi ini masih tentatif ya, nanti saya tanya dulu. Jadi semangat Google, salah satu filosofi Google yang lain adalah eksperimental. Jadi mereka itu, Sergey Brin and Larry Page itu memang sangat suka bereksperimen, mereka sangat suka coba-coba sebenarnya. Jadi
intinya tuh semua tuh bakal berubah-berubah. Teknik, algoritma tuh akan dirubah-ubah, akan disempurnakan. Kalau ketemu bug pasti akan dirubah. Mungkin sekarang ini apa ya? Sekarang mungkin ada penguin, panda, hummingbird dan sebagainya. Makanya tapi masalahnya filosofi Google tuh nggak akan berubah. Filosofi Google tuh paling berubahnya cuma dikit-dikit aja. Jadi ya udahlah, dari kalau misalnya sekarang teknik ini works, teknik ini apa ya? Kalau saya sih lihat dulu aja, kita lihat gambaran besarnya, kita lihat istilahnya, kita jangan melihat sebagai kita orang yang menjalankan tekniknya itu, tapi kita berpikir sebagai Google. Istilahnya kalau bahasa manajemen tuh namanya helicopter view, kita lihat dari atas gitu, kita lihat secara general. Nih kira-kira nih teknik ini ngikutin filosofi Google nggak? Kalau memang ternyata jadinya terlalu nyepamnya keterlaluan, nyepamnya memang membuat apa ya, nggak ya memang nggak bagus, akhirnya sih jadi nggak bagus juga gitu loh. Jadi memang rata-rata sih SEO yang bagus ya yang white hat aja sih, yang memang nggak melanggar apa yang Google bilang, sebenarnya seperti itu. Nah, backlink gimana? Still works or not? Kalau pengalaman saya nih, backlinks itu masih bekerja kok, masih banget. Karena bukan apa-apa, Google tuh sekarang masih eksperimen, masih mencari-cari. Ini kalau menurut saya ya, balik lagi menurut saya, bukan belum kata-kata siapa. Kalau yang saya lihat sih masih apa ya? Masih bagus, masih kok, saya masih kasih link ke situs-situs saya yang baru, dan apa ya, masih works gitu loh. Sebenarnya SEO di mana-mana kan sama ya, dummy blog, bikin apa ya, bikin artikel di situs lain, atau on page SEO, off page SEO, sorry. Kalau Banklink kan lebih fokus ke off page-nya gitu. Nah, off page-nya itu ya selama intinya sih kalau kita melanggar sedikit, misalnya ya, misalnya memberikan paid link, ada bayar temen untuk misalnya nulis artikel di blognya gitu misalnya. Selama kita menguntungkan Google, selama kita memperkenalkan situs yang bagus ke Google nggak protes kok. Asal memang situsnya memang bermanfaat bagi user. Kalau memang istilah kita udah nyepam, situsnya jelek, ngambil konten dan terusnya lagi, dan akhirnya kan itu memberatkan servernya Google sendiri gitu. Situs yang yang istilahnya terlalu duplikat dari mana-mana, itu kan sebenarnya memberatkan servernya Google. Jadi itu udah pasti di-index, pasti segala macam. Nah, kalau teman-teman main yang seperti itu ya nggak apa-apa, cuman memang ya udah harus siap aja dengan resikonya gitu. Nah, sekarang kita bahas SEO di 2014 nih. Ini dari prediksi saya aja ya, dari pengalaman, dari yang saya baca-baca dan saya yang jalankan. Kalau yang pertama sih, kita tetap ya, Google tuh dari awal selalu bilang kita harus fokus ke konten, harus fokus ke user. Konten itu intinya kalau memang ya harus original, usahakan original dan unik. Harus sih, kalau buat saya sih bukan ini lagi, tapi dan konten itu sebenarnya nggak harus berupa tulisan, bisa video dan lain sebagainya. Dan memang kedepannya, waktu itu saya pernah dengar di mana, memang kedepannya sih Google nggak cuman untuk bisa men-scrape artikel aja, tapi dia bisa membaca gambar gitu. Istilahnya kita ketik, istilahnya dia bisa mengenal muka siapa dan sebagainya. Itu ada di bagian artificial intelligence, nanti saya jelasin deh. Walaupun ini masih simple ya. Nah, intinya nih, Google Plus itu wajib banget. Terutama kalau misalnya teman-teman bikin situs yang memperkenalkan teman-teman sendiri. Jadi memang Google ya, seperti saya bilang, pengennya spesialis, pengennya orang yang nulis ini memang ahli di bidang ini gitu. Nah, ini social share nih, kalau pengalaman saya wajib banget. Jadi gini, secara logika aja ya teman-teman, memang sih sekarang ini kan yang masih merajai sosial media tuh belum Google Plus, masih Facebook, masih Instagram, masih Twitter dan segala macam. Dan istilahnya Google itu kan mau situs yang memang direkomendasikan user. Jadi untuk saat ini kita pakai banyak Facebook share, kemudian Twitter share, dan Twitter retweet dan segala macam, itu masih berfungsi, asalkan tapi memang untuk kedepannya Google kelihatannya mau mengarahkan user itu sampai dapat semua Google Plus gitu, supaya ini cuman sampai apabila kompetitor mereka masih mendominasi untuk social share gitu, itu masih bermanfaat gitu. Kalau yang saya lihat ya, dan dari pengalaman saya sendiri.
Nah, ini pengalaman saya, ini saya sedikit cerita aja. Waktu itu saya pernah ikut MLM kosmetik yang dijalankan secara online. Nah, itu tuh saya punya cuman ngasih backlink sekali dari situs lain, sekali, tapi sisanya itu saya buat social share, saya buat ini aja, saya minta downline saya nulis artikel dan nulis di blog itu, dan downline itu suruh share. Kurang lebih cuma seperti itu sih. Jadi tolong dong ayo buat, kemudian di share gitu. Nah, itu gara-gara itu aja. Oh ya, dan downline saya minta untuk buat akun Google Plus gitu. Jadi mereka bikin artikel berdasarkan ya wajah mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu cepet banget loh SEO-nya. Nah, begitu saya mundur dari MLM itu, akhirnya ya saya copot batch Google Plus-nya dan segala macam, trafficnya langsung drop gitu. Nah, kemudian dari situs ini cemilan saya yang namanya macacaroni.com, saya juga banyak memakai waktu itu Google Plus. Saya udah tahun 2011 akhir ya pertama kali saya buat. Nah, saya ingat saya punya feelingnya kayaknya Google Plus ke depannya ini ya, ke depannya apa ya, kayak ke depannya bakal booming gitu, karena bukan apa-apa, SEO kan pasti Google. Dan ternyata benar, waktu saya dari 2011 akhir atau 2012 awal ya untuk membuat ini, ternyata memang uh, hasilnya sangat signifikan, sangat lumayan. Waktu itu teman-teman saya bilang, wah ini Nat, kamu nih udah dominasi keyword makaroni di Indonesia gitu. Tapi saya sendiri juga jarang maintain, harus diakuin saya cuman sibuknya tahun 2011 akhir aja. Setelah itu kayaknya jarang banget, hampir nggak pernah saya update dan segala macam, tapi masih ya lumayan trafficnya lah gitu. Kemudian kita perlu menguatkan properti Web 2.0. Nah, jujur aja nih SEO sekarang juga cukup sulit ya. Jadi kita harus kuatin Web 2.0 ya, seperti misalnya ya YouTube, kemudian SlideShare dan lain sebagainya. Itu cukup lumayan ya untuk meningkatkan traffic, mendapatkan traffic, dan akhirnya funnelingnya juga ke sales kita lagi. Nah, kemudian ya udah deh, kalau misalnya tekniknya pasti bakal ganti-ganti. Nah, tahun ini aja saya yakin pasti bakal ganti beberapa kali, nggak cuma sekali aja nih teknik. Sekarang ini work atau enggak. Nah, yang penting adalah jangan debat, udahlah, nggak usah debat teknik deh. Yang ada debat kusir nanti gitu kan, nanti berantem mulu kan, sering saya lihat nih kayak akhir-akhir ini nih teman-teman, aduh ini kok malah debat mulu ya gitu kan. Ya padahal sih sebenarnya kan gitu-gitu aja SEO gitu, yang penting kita ikutin aja maunya Google. Nah, terus yang terakhir nih, kalau menurut saya ya, you never know if you never try. Jadi memang kita pasti pakar-pakar banyak yang bilang ini masih oke, ini enggak dan segala macam. Ya udah, teman-teman coba sendiri aja. Kita nggak tahu mana yang benar sampai kita nyobain sendiri. Mungkin aja, soalnya SEO itu bukan apa-apa, ini ilmu abu-abu banget, ilmu yang sebenarnya orang Google pun nggak mengakui ilmu itu, cuman kita memanfaatkan gitu. Nah, sekarang nih Google nih, ini sebenarnya ini aja ya, penjelasan simpel aja. Jadi istilahnya dulu tuh kita sering yang istilahnya dulu kita membodohi Google gitu kan. Jangan misalnya keyword kita kasih waktu zaman 2007 2008, kita masih bisa pakai yang keyword yang salah ketik lah segala macam. Nah, dulu tuh masih lumayan untuk dapat serap. Ternyata Google sadar dan akhirnya mereka nggak mau dibohongin orang. Jadi mereka udah justru memperpintar search engine-nya itu sendiri gitu. Misalnya coba deh kalau kita googling cabe sama cabe-cabean pasti beda. Kalau kita cabe pasti keluar cabe, kalau cabe-cabean pasti gambar cewek. Terus kemudian Suramadu gitu kan, kita nggak akan deh nemu gambar madu, walaupun sebenarnya Suramadu kan digabung ya, walaupun kita pisah pasti langsung ke Suramadu. Nah, intinya gitu, Google tuh ini salah satu bentuk eksperimen Google aja. Dulu belum ada, tapi sekarang ada. Nah, intinya ke depannya makin banyak eksperimen menarik dari Google. Tapi yang nggak berubah adalah filosofinya aja yang tadi saya sebut sebelumnya. Oke, jadi kunci utama sukses bisnis yang menggunakan SEO adalah pertama kita fokus pada konversi. Nih jadi seperti yang saya tadi jelaskan ya, sharing saya di situs Makaroni dan situs waktu itu MLM, kita memang kunci suksesnya adalah ya fokusnya ke konversi. SEO itu cuma funneling gitu. Justru kita yang paling kuat adalah konversi. Nah, ini yang saya gunakan di
situs-situs affiliate saya juga. Jadi memang kita fokusnya ya udah kita pakai insting aja gitu ya, kita lihat aja gitu, kira-kira itu pakai intuisi aja gitu, ngelihat situsnya, kelihatannya nih orang nih bakal masuk ke dengan keyword apa, keyword yang buying keyword seperti apa. Kita fokus ke buying keyword, dari buying keyword itu kita arahinnya gimana, kita harus berpikir bagaimana user itu berpikir gitu, gimana nih kalau user ngeklik dia bakal kemana ya gitu, kita bayangin diri aja sebagai user dan akhirnya fokusnya ke konversi. Nah, intinya SEO itu hanyalah sumber traffic doang, tapi yang nentuin kesuksesan adalah yang dibaliknya. Ini saya ceritain aja salah satunya waktu yang entrepreneur rumahan itu saya fokus membina downline saya untuk mereka supaya mereka bikin artikel, mereka mau nge-share, terus bikin yang penting ada motivasinya, gimana mereka menyemangati mereka dan lain sebagainya. Kemudian di Makaroni sama juga nih, kurang lebih yang saya lakukan SEO tuh cuman sumber traffic aja, sisanya yang saya lakukan adalah saya bangun sistem ada kurang lebih sistemnya kayak Maichi ya, jadi ada agen, ada reseller dan sebagainya, dan saya sendiri sekarang kalau ada yang customer minta beli makaroni ke saya, yang ada saya pasti refer ke agen dan reseller saya gitu, istilahnya buat bagi-bagi rezeki juga kan gitu, jangan makan sendiri dan yang penting nggak bikin saya repot gitu. Nah, kemudian balik lagi, kita fokus pada bisnisnya aja deh difokusin. Kita istilahnya main SEO itu kita main dagang sama aja. Jadi kita balik lagi otak bisnisnya tuh gimana. Kalau emang bisnisnya secara bisnis emang nggak jalan, ya udah nggak usah dijalanin gitu loh. Jadi jangan, kalau teknik soalnya pasti akan ganti-ganti, berubah, mati, terus lagi ganti sama hewan-hewan lain dan lain sebagainya. Jadi udah dulu kan ini Google udah nggak kehitung ya berapa kali update ya, mulai dari dulu zamannya kafein, Google Dance atau apa sih, terus sebelumnya Panda Penguin dan lain sebagainya. Jadi udahlah, kita fokus pada bisnis dan kita ikutin apa maunya Google. Oke, itu segitu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.